Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang untuk beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah kita berdoa sejenak. Amin. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita menyatukan hati dan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Pujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia tempat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kan janji kudus, dosanya berlaku pun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, ku bebas dari kesempitan, setialah. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Walau aku berjerit dan menangis hati, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
jiwaku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan pada ibadah kita di pagi hari ini yang diambil dari Yakobus 2 mulai dari 14 sampai dengan 17. Kita membacanya secara responsorial. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saat terpedih, Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Apa gunanya tawar hati, hanya menangis terseduh. Apa gunanya tiap pagi kita mulai berkeluh, jikalau kita bersedih, tambah berat beban salib. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mekah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis, 18 Juni 2023, dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 8 dengan topik setia melakukan firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa janji adalah utang. Maksudnya adalah apabila seseorang sudah mengucapkan sebuah janji, maka harus ditepati. Jika tidak, orang itu bisa dianggap penipu, penebar janji palsu. Hari ini kita belajar tentang janji Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Janji Allah ini bersifat mengikat antara Allah dan bangsa Israel. Dalam janji ini Allah berinisiatif menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangan di antara segala bangsa, dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tawaran semacam ini tentu sangat spesial, istimewa, sebab Tuhan sendirilah yang berjanji. Janji yang disampaikan Allah sudah pasti mengandung kualitas jaminan mutu dan tidak diragukan lagi, pasti ditepati, digenapi. Persoalannya sekarang, apakah umat Israel mampu memenuhi syarat-syarat untuk hidup sebagai umat perjanjian? Syaratnya ada dua. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dan hidup kudus dalam hukum Tuhan. Dengan kata lain, bangsa Israel atau umat perjanjian ini harus berikrar setia dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi untuk hidup sebagai umat bangsa perjanjian kepunyaan Allah yang hanya bersandar kepada firman Tuhan. Kita adalah umat Allah. Kepada kita Allah telah memberikan dirinya dan juga perjanjian kasih-Nya sebagai tanggapan bagaimana
kualitas kesetiaan kita. Itu tanggapan kita, bagaimana kualitas kesetiaan kita. Bagaimanakah sikap kita jika persoalan dan kesulitan hidup hadir di tengah-tengah hidup kita. Apakah kita menjadi kecewa, marah, lalu lari meninggalkan Tuhan, sehingga kita tidak mengingat lagi sebagai bangsa, umat, jemaat, perjanjian Tuhan. Setialah dalam suka maupun duka, dalam beban berat, pergumulan maupun sukacita. Ingatlah, Allah kita adalah Allah yang setia, yang hadir bersama-sama dengan kita, seperti layaknya sayap Raja Wali yang mendukung, menopang, dan menguatkan kita. Saudaraku yang terkasih, di Gunung Sinai lah bangsa Israel menyadari bahwa dirinya adalah umat perjanjian dan bangsa pilihan Allah. Alangkah luar biasanya bahwa di tengah kekayaan Allah, umat Israel menjadi harta kesayangan Allah. Dan tidak hanya itu, kita sekarang yang disebut sebagai Israel baru adalah juga harta kekayaan Allah yang paling berharga. Artinya kita punya kekhususan, keindahan, keistimewaan di tengah persekutuan bangsa-bangsa yang belum percaya. Persekutuan para pelayan yang hidupnya untuk melayani Allah dan saling melayani antara satu dengan yang lain, serta untuk melakukan kehendak Allah sebagai tanda bukti bahwa kita adalah bangsa perjanjian, bangsa Tuhan. Tetapi sungguh salah bila semua privilege, kebanggaan ini kita anggap sebagai privilege, sehingga kita cenderung menjadi sombong, arogan, dan memandang rendah bangsa-bangsa lain, apalagi orang-orang yang belum percaya. Sebab keistimewaan sebagai umat kesayangan Allah, sebagai orang percaya, sehubungan dengan tugas panggilan kita, yaitu indah dalam koinonia, persekutuan, terlebih secara khusus melayani untuk Tuhan. Kedua, saling melayani kepada sesama. Ketiga, juga melakukan aksi sosial diakonia kepada orang papa, orang miskin, orang-orang yang marginal. Karena itu, sebagai bangsa yang dianggap harta yang sangat berharga di hadapan Tuhan, sebagai orang percaya yang sangat berharga di hadapan Tuhan, maka respon kita adalah tetap setia. Jangan menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, tetapi on the track, mengikut apa kehendak Tuhan dan selalu mengandalkan bimbingan Roh Kudus. Layaknya seperti seorang yang sedang mengendarai sepeda, dua kakinya mengayuh terus pedal sepeda, supaya sepeda ini terus dapat bergerak linear ke depan. Demikian juga kesetiaan kita, terus menerus harus berjalan tumbuh kembang sampai akhir hidup memisahkan kita. Saudaraku yang terkasih, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dan telah menebus kita semua dari perbudakan dosa dan ancaman maut. Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, inilah bukti betapa berharganya, betapa Tuhan mengasihi kita sebagai umatnya, orang-orang percaya. Karena itu kita harus komit dan konsisten supaya kita benar-benar dianggap bangsa pilihan, bangsa perjanjian, menjaga kekudusan melalui perkataan dan perbuatan kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Sekali lagi,
tetaplah menjaga perkataan dan perbuatan kita. Sebab jika tidak, jika kita menyimpang, maka Tuhan akan menghukum kita. Tuhan akan marah dan Tuhan pasti akan meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah sekali lagi telah membuktikan betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia menganggap kita harta yang sangat berharga. Karena itu tanggapan kita perlu menjaga kualitas kekudusan hidup kita. Memang benar, orang-orang yang hidup kudus sering ditertawakan dunia, bahkan dibenci dunia. Tapi ingatlah, Allah telah memberikan sabda ini kepada Musa dan bangsa Israel, dan sekarang kepada kita. Dengarkanlah firman-Nya, setialah dan jagalah hidupmu dengan kekudusan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puji, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami mengucap syukur karena pada minggu hari ini Tuhan telah menganggap kami sebagai harta yang berharga. Engkau telah menebus kami dengan darah Yesus Kristus di kayu salib dan bangkit memenangkan pertarungan iman untuk menjadikan kami sebagai bangsa perjanjian, orang-orang percaya, dengan respon setia mendengarkan firman Tuhan, menjaga kekudusan, dan selalu memenuhi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau telah berikan bagi kami. Sungguh dahsyat, dan kami benar-benar dilayakkan menjadi umat perjanjian. Karena itu dalam doa minggu ini, kami berdoa untuk seluruh gereja pelayan di Resort HKBP Tanjung Priok ini, supaya benar-benar menjaga kekudusan dalam pelayanannya, menjaga kekudusan dalam perkataan dan perbuatannya, dan benar-benar merendahkan hatinya. Walaupun kami adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan, kami tidak boleh menyombongkan diri kami, memandang rendah orang lain. Dan kami mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan, setia mengikut nama-Mu yang kudus selama-lamanya. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu renan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.